Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Ramadan dari kelas 1 A8. NPM saya 2021 1041 5381. Di sini saya akan sedikit mereview hasil dari jawaban saya, jawaban UAS saya dalam matkul keterampilan akademik dan lifelong learning. Yang pertama, ada perbedaan dari bernalar dan berpikir. Bernalar menurut saya adalah ketika kita menggunakan akal pikiran untuk berpikir logis dalam menyimpulkan suatu fakta. Atau bisa juga dibilang bernalar adalah suatu proses berpikir untuk menyimpulkan bagaimana bisa suatu hal dapat terjadi karena alasan atau fakta-fakta tertentu dengan tujuan untuk mencari kebenaran atas fakta tersebut. Lalu ada berpikir. Berpikir ini adalah kegiatan yang bertujuan untuk menentukan suatu tindakan berdasarkan kemungkinannya, atau sebuah aktivitas untuk menentukan tindakan yang memungkinkan kita melakukan suatu hal yang belum pernah terpikirkan sebelumnya. Lalu nomor 2 itu membuat gagasan berdasarkan bernalar dan berpikir. Faktanya, ini yang bernalar. Faktanya, literasi anak muda di Indonesia saat ini sangat rendah karena saat ini proses pencarian informasi sangat mudah dan sangat simpel. Dengan hanya menggunakan sosial media ataupun Google, kita dapat mencari informasi, berbagai macam informasi dari seluruh penjuru dunia. Lalu yang berpikir, minimnya literasi anak muda Indonesia dikarenakan semakin canggihnya teknologi yang ada dan mungkin dengan mudah mendapatkan suatu informasi yang diinginkan. Hal ini yang memungkinkan anak muda Indonesia semakin malas untuk berliterasi. Nomor 3 itu ada taksonomi Bloom. Taksonomi Bloom merupakan struktur yang mengenalkan beberapa skills dari tingkatan berpikir, mulai dari yang terendah hingga tingkatan yang tertinggi. Dalam taksonomi Bloom revisi terdapat 3 ranah, diantaranya ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotorik. Kemudian yang digunakan dalam proses pembelajaran merupakan ranah kognitif. Pada ranah kognitif ini terbagi menjadi 6 bagian yang akan saya jelaskan. Yang pertama ada remembering, itu tingkatan terendah. Lalu understanding, di atasnya remembering. Lalu applying atau mengaplikasikan, itu di atasnya understanding. Lalu ada analyzing atau menganalisis. Ini sudah termasuk tingkatan yang tertinggi. Kemudian ada evaluasi. Kemudian creating atau menciptakan. Dari analisis, evaluasi, dan creating ini atau menciptakan itu merupakan tingkat berpikir yang tertinggi. Taksonomi Bloom ini sangat membantu dalam hal pembelajaran guna meningkatkan skill individual, seperti bagaimana kita mempraktikkan suatu metode, menganalisis kemampuan belajar, hingga menciptakan suatu metode baru. Lalu IMRAT. IMRAT ini singkatan dari Introduction, Method, Result, and Discussion. Merupakan metode struktur penulisan akademik yang seringkali digunakan untuk menulis artikel-artikel atau makalah ilmiah. Komponen IMRAT itu ada clarity atau merupakan sebuah kejelasan. Lalu ada akurasi atau yang berupa keakuratan, dan brevity yang berupa ringkas, tidak bertele-tele, mengurangi kalimat atau yang mengurangi kalimat yang memiliki arti ganda atau sama. Lalu nomor 5 adalah masalah kesehatan mental. Ternyata tidak hanya terjadi secara individual, tetapi juga terjadi karena narasi yang bersifat patriotis, kapitalis, dan moralis.
Generasi muda memiliki tuntutan seolah mereka hidup di zaman peperangan dan rezim militer. Padahal generasi muda hidup di era yang baru dan setiap individu memiliki wewenang atas kebahagiaan dirinya masing-masing, bukan atas tuntutan yang tidak berdasar. Dengan kata lain, setiap generasi muda berhak atas dirinya sendiri, bukan hanya untuk memenuhi tuntutan sekolah dan bangsa saja. Itu tadi bagian A. Lalu bagian B. Pada era ini, kalangan anak muda semakin terbuka akan isu kesehatan mental dengan melakukan meditasi, yoga, afirmasi positif, dan juga terapi. Dapat membantu dalam mengatasi kesehatan mental secara individu. Namun, ternyata kesehatan mental ini juga dapat terjadi karena struktural dan ideologis. Melalui penelitian, terdapat konstruksi ideologis yang mempengaruhi sistem pendidikan dan kesehatan mental remaja di Indonesia. Dalam narasi patriotisme pada buku pendidikan kewarganegaraan yang fokusnya lebih kepada kewajiban dalam membela bangsa, mengabdi, dan berkorban kepada negara daripada mengedepankan nilai-nilai demokrasi atas hak-hak yang dijamin oleh negara. Generasi muda ideal ditafsirnya sebagai mereka yang dapat mengesampingkan kepentingan pribadi dan siap memenuhi tuntutan sekolah dan bangsa. Lalu yang bagian C-nya, mengutip dari website tertentu, alih-alih nilai-nilai demokrasi tentang bagaimana warga negara memiliki hak-hak yang dijamin oleh negara, buku-buku pelajaran ini lebih menitik beratkan pada kewajiban warga negara untuk membela bangsa, mengabdi, dan berkorban bagi negara. Di sini saya mengutip 2 kalimat. Lalu yang kedua, generasi yang lembek dan mudah menyerah, demikian tuduhan yang dilontarkan dalam tanda kutip. Dalam tanda kutipnya ya itu. Lalu yang D, ini memparafrasenya. 1. Buku-buku pelajaran lebih memfokuskan pada kewajiban kita sebagai warga negara untuk membela bangsa, mengabdi, serta berkorban bagi negara daripada mengedepankan nilai demokrasi atas hak-hak yang dijamin oleh negara. Seakan perlu ditanamkan kepada generasi muda bahwa hak yang diberikan negara tidak lebih penting daripada berkorban untuk negara. Lalu yang terakhir atau yang kedua, dengan pengetahuan akan kesehatan mental, generasi muda memperhatikan atas kebahagiaan diri dan kenyamanan dirinya, seperti melakukan hal yang diinginkan dan mampu dijalankan tanpa memaksakan diri untuk melakukan sesuatu yang didasari oleh tuntutan orang lain. Tetapi generasi sebelumnya dengan mudah menafsirkan bahwa mereka adalah generasi lembek, generasi yang hal ini menyebabkan seakan generasi muda hanya akan menjadi warga negara apabila sudah mengharumkan nama negara saja. Sekiranya hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.